untuk hari ini, pagi yang cerah ini, di mana kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mengingat betapa baiknya Tuhan kepada kami, karena Engkau boleh datang ke dunia ini untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, memberkati kami di gereja maupun saudara kami yang menjangkau kami melalui medsos, kiranya Tuhan memberkati seperti Tuhan memberkati kami di sini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan memuji nama Tuhan pada hari ini. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Bagi dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian sebagai berdiri. Kita akan bersukacita bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Mari kita sambut Sang Raja.
Dalam itu pada firman Tuhan yang akan kita akan menyanyikan pujian dengan malah penyanyi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Dan Tuhan memberkati telinga pendengaran kami, supaya kami bisa masukkan dalam hati dan menetap baik di pikiran maupun di hati kami. Karena firman itulah yang menguatkan kami, menghibur kami, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Tuhan jadikan sempurna adanya. Bila nama Tuhan saja ditinggi dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Kita akan melihat di firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang pertama. Kita akan melihat tentang janji Tuhan yang ditepati. Allah berjanji dan Allah juga menepatinya. Saudaraku sekalian, Ibrani pasal 1 ayat 1 kita akan baca bersama-sama ya firman Tuhan ini. Ya, ini ya. Itu ada masalah dengan ini ya saudara.
1, 2, 3. 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara terus terus kemudian ini saudara kebiasaan. Saudara sekalian, ketika Allah berjanji kepada manusia dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana Allah berjanji bahwa Allah akan menurunkan anaknya ke dalam dunia ini, dan itu adalah ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Allah sudah berjanji untuk menolong manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan sejak itu manusia hubungannya adalah sangat jauh dengan Allah, dan manusia tidak ada pertolongan untuk dapat kembali kepada Allah dan untuk memperbaiki hubungan yang rusak itu, dan untuk menolong manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka Allah berjanji untuk menurunkan juru selamat bagi semua manusia, dan itu pun melalui bermacam-macam peristiwa, melalui nabi-nabi yang sudah dijalani. Salah satunya Musa juga memberitahukan nanti ada seorang dari keturunan orang Israel yang akan seperti aku, seperti Musa gitu, untuk menyelamatkan orang Israel. Kemudian turun terus sampai kepada Daud, dan Daud juga dijanjikan oleh Tuhan bahwa keturunan Daud itu yang akan menolong umat manusia. Sampai kemudian datanglah melalui zaman yang baru, melalui Maria itu keturunan Daud dalam sisi yang lain. Kemudian Yusuf juga keturunan Daud, dari keturunan Daud dalam sisi yang lain. Jadi kalau di silsilah itu sebelah kanan dan sebelah kiri gitu ya, dan beberapa keturunan baru ketemu gitu. Berarti sekalian, setelah itu maka dalam Ibrani ini menyebutkan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berbicara melalui para nabi itu, dan sekarang Allah tidak lagi berbicara dengan melalui nabi dan juga dengan tidak berbagai macam cara, tapi langsung Allah berbicara sendiri kepada manusia. Dengan cara apa? Yaitu Allah datang ke dunia ini supaya bisa berbicara kepada manusia. Maka Allah itu harus berwujud manusia. Nah, kalau Allah sendiri langsung datang ke dunia dengan bentuk aslinya Allah itu, maka dunia ini pun tidak akan mampu untuk menanggung akan kehadiran Allah itu, karena Allah adalah Maha Suci, dan karena kesuciannya itu manusia itu pastilah hancur. Oleh sebab itu Allah datang dengan cara lain, yaitu datang ke dunia ini seperti kita, yaitu manusia, supaya langsung berbicara dengan manusia dan bahasa manusia, supaya manusia itu mengerti bahwa Allah sudah datang ke dalam dunia ini. Coba kita lihat di dalam Ibrani 1 tadi, ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga ini kita bisa melihat firman Tuhan yang datang ke dunia ini. Allah yang datang ke dunia ini dikatakan itu bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, itu di sana hitam tulisannya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan
gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ada berapa saudara dari firman Tuhan ini? Ya, yang pertama itu bahwa ketika Allah datang ke dunia ini, maka manusia itu sanggup berhadapan dengan Allah. Karena Allah sekarang berwujud manusia, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia ini. Kalau Allah itu langsung turun ke dunia ini tidak sanggup menerima Allah. Ya, karena pertama itu jelas cahaya kemuliaan Allah itu akan menghancurkan bumi ini, dan akan juga menghancurkan kita semua. Oleh sebab itu firman Tuhan yang dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 ini, yang pertama itu Yesus datang ke dunia ini sebagai cahaya kemuliaan Allah. Jadi kalau kita melihat Yesus itu, maka kita sama dengan melihat Allah. Kalau kita melihat Yesus yang disebut itu cahaya kemuliaan Allah, maka kita mampu menerima itu. Oleh karena apa? Allah sudah berada di dalam daging seperti kita ini. Sebenarnya inspirasi yang didapat oleh manusia yang ingin melihat cahaya kemuliaan Allah itu, kira-kira kayak begini loh cahaya kemuliaan Allah, kelap-kelip yang kalau kita pandang itu mata kita juga indahnya. Nah, Yesus Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah langsung kecuali saudara nanti dipanggil Tuhan, kita dipanggil Tuhan, maka kita mampu melihat kemuliaan Allah yang sebenarnya. Tetapi ketika dari dunia ini cukup itu kita melihat Allah itu melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang kedua sebagai apa? Yang kedua dikatakan dia itu gambar wujud Allah. Jadi kalau ada orang melihat Allah, terus banyak kesaksian orang-orang Kristen, saya sudah melihat Allah, itu nggak aneh sebenarnya. Karena apa? Karena ketika melihat Yesus, gambar Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Allah tidak berwujud dengan benda yang ada di dunia ini, ataukah pohon besar, ataukah emas, permata, belia, tidak. Tetapi gambar wujud Allah itu adalah Yesus Kristus. Ketika kita bisa melihat Yesus itu dalam firman-Nya ini, itu sama saja dengan melihat Allah. Karena Allah tidak mau mengambil bentuk yang lain dengan batu yang dilubangi lalu itu batu yang turun dari surga, tidak. Atau dengan benda-benda yang lain, tidak mau. Tetapi Allah mau, yaitu mengambil wujud manusia yang bernama Yesus Kristus. Yang berikutnya itu yang luar biasa adalah ciptaan Allah ini, segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik bumi, matahari, bulan, bintang, dan semesta alam ini akan runtuh. Ya. Dan Allah yang sudah menciptakan itu kalau tidak ada yang menopangnya, runtuhlah alam ini, termasuk bumi yang kita tempati ini akan hancur kalau tidak ada yang menopangnya. Makanya di situ Yesus itu adalah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi kalau Yesus tidak menopang segala sesuatu di alam semesta ini,
Dan Yesus tidak memelihara alam semesta ini runtuh semuanya. Luar biasa, masa ada orang mana buktinya? Jadi tak kasih bukti. Ya. Mana Yesus itu? Mana buktinya? Ya ini salah satu buktinya. Satu ayat saja sudah membuktikan. Pertama itu Yesus adalah cahaya kemuliaan. Yang kedua adalah Yesus itulah gambar wujud Allah. Yang ketiga ini disebutkan bahwa segala sesuatu itu ditopang oleh Yesus Kristus. Ngerti kan? Segala sesuatu kalau tidak ditopang oleh Yesus ini akan runtuh. Kalau begitu Yesus Allah atau bukan? Nah, kan sederhana saja. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri karena yang menopang segala sesuatu dengan firman. Ini luar biasa. Yang berikutnya disebutkan apa? Setelah dia menopang dan setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa. Penyucian dosa pada zaman dahulu itu mulai Adam untuk pengampunan dosa harus apa saudara? Mengorbankan domba, betul? Dimulai dari Kain dan Habil. Kain dan Habil ini sedang mempersembahkan persembahan bagi Allah. Yang diterima persembahannya siapa? Terus sekolah dulu. Kain dan Habil memberikan persembahan kepada Allah. Yang diterima persembahannya siapa? Habil. Kenapa Habil itu diterima persembahannya oleh Tuhan? Apa saudara? Karena Habil ini mempersembahkan pengganti kesalahannya itu dengan apa? Nyawa. Nyawanya siapa? Domba. Dia harus memotong domba. Berarti domba ini kehilangan nyawa enggak? Domba ini kehilangan nyawa. Dan setelah dipotong, kemudian dibakar, dipersembahkan kepada Allah, asapnya kemana saudara? Asapnya kemana? Langsung naik ke lurus. Tidak seperti ketika kita bakar sate. Asapnya kemana kalau bakar sate? Ke tetangga. Ya, begitu. Ada apa ini? Sate. Karena apa? Wow, asapnya kemana-mana gitu ya. Asapnya kemana-mana. Kalau perlu ditambah lagi sama minyak oleh tukang satenya dan kemudian dikipasin supaya asapnya lebih banyak dan orang lebih menikmati asapnya dan perutnya lapar. Aduh, kok ada satenya perut jadi lapar. Kira-kira seperti itu. Tapi Habil dia harus mempersembahkan domba itu pengganti nyawanya di hadapan Allah itu, dan lalu Allah menerima karena apa? Asapnya itu naik ke surga. Tapi Kain mengapa ditolak? Karena dia mempersembahkan tumbuh-tumbuhan hasil pertaniannya. Ada nyawanya enggak di situ? Enggak ada. Walaupun ada perkataan pertanian modern sekarang ini direkam, suaranya bisa, tanaman itu bisa berbicara, tapi nggak ada darah. Itu yang membedakan. Ya, tidak ada darah, getah yang ada, beda ya. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan itu ditolak oleh Allah karena tidak ada nyawa yang dikorbankan. Sejak hari itu loh, saudaraku, manusia itu kalau bersalah kepada Allah itu, dia minta ampun kepada Allah, harus mengorbankan domba pengganti nyawanya. Terus seperti itu. Manusia berdosa lagi, korban domba lagi, terus dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, terus seperti itu. Tidak ada penyelesaian. Penyelesaiannya adalah ketika Tuhan Yesus turun ke dunia ini sebagai korban domba Allah yang hidup itu bagi seluruh umat manusia, yaitu ketika domba Allah itu, itulah sebabnya Yesus disebut punya gelar namanya domba Allah, itu dikorbankan di Bukit Golgota sekali itu.
Darahnya itu yang luar biasa. Mengapa sekali saja? Karena darahnya itu sangat berkuasa. Dia mengampuni dosa. Pada zaman Yesus itu mundur sampai ke Adam, dan zamannya Tuhan Yesus datang ke dunia itu maju sampai kepada kita saat ini, dan sampai zaman ini berakhir, darah Yesus itu sanggup menyucikan dosa manusia. Ini luar biasa ya. Mana buktinya kalau Yesus Allah? Ya ini buktinya. Yesus itu adalah Allah karena dia sanggup menyucikan segala dosa manusia pada zaman Adam sampai pada zaman sesudah Adam dan zaman kita dan juga zaman yang akan datang. Karena Yesus itu tetap berkuasa. Siapapun yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus itu langsung mengampuni dosa-dosanya. Setelah selesai, apa yang berikutnya? Ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar. Kalau dibilang duduk, ini gambaran saudara bahwa Yesus duduk di sebelah Allah yang Maha Besar, berarti berdampingan. Ini Allah yang Maha Besar ya, sini Yesus yang Maha Besar. Terus sebelah kanan ya, ya sudah sebelah kanan Allah yang Maha Besar ya sebelah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah karena dia Allah, dia kembali kepada Allah, dia berasal dari Allah, makanya dia kembali kepada Allah. Dengan kata lain, dia kembali kepada tahta kemuliaannya. Inilah yang disebut duduk di sebelah kanan yang Maha Besar. Itu adalah kembali kepada tahta kemuliaannya. Ini adalah Yesus yang kita sembah. Ini luar biasa. Mengapa banyak orang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Ya ini luar biasanya saudara mendapatkan anugerah percaya kepada Tuhan. Dan saudara, satu ayat aja sudah banyak buktinya kalau Yesus itu adalah Allah. Yang berikutnya setelah itu apa dikatakan? Setelah duduk di kanan kembali kepada tahtanya di tempat yang tinggi. Saudara, di tempat yang tinggi. Di gambaran orang Yahudi itu ada langit yang ketiga. Rasul Paulus bicara, aku pernah naik ke langit yang ketiga, bukan yang ketujuh, terlalu tinggi. Ketiga cukup. Ya, ketiga. Kenapa yang ketiga? Yang pertama itu di bumi ini. Ya, yang pertama. Yang kedua itu langit di atas bumi ini. Langit di atas bumi ini dibagi ionosfer 10.000 meter itu sudah langit, tapi itu langit baru langit yang pertama, saudara, langit di bumi ini. Kemudian setelah 30.000 itu baru langit yang kedua. Berapa jaraknya? Nggak tahu. Ya, pesawat angkasa sampai nggak bisa nembus ke sini, baru bisa kirim. Ada stasiun angkasa itu masuk di atas lagi ada. Dan saya baca artikelnya, semakin kita naik ke atas, katakan ya kita sebenarnya nggak tahu Pak atas mana, ini kan semua kelihatan yang gitu. Tapi semakin ke atas itu udaranya semakin dingin. Ya. Padahal matahari kan panasnya luar biasa, tapi di angkasa matahari itu pengaruhnya tidak seberapa, karena semakin jauh dari matahari semakin dingin. Jadi manusia tidak mengerti jaraknya ini. Langit yang kedua ini berapa kilometer kita nggak ngerti, atau berapa ribu cahaya, kecepatan cahaya kita nggak ngerti. Tetapi inilah yang kedua, yang setelah yang kedua itu barulah langit di mana Allah bertakhta di situ. Luar biasa saudara. Jadi tempatnya Allah itu yang tinggi sekali. Dan saudara dan saya itu tidak bisa menjangkau di sana. Tetapi ketika saudara dipanggil oleh Tuhan dan jasad kita dimasukkan ke bumi, tapi roh kita itu langsung bisa melejit. Ya, detik itu langsung bisa tembus langit yang tinggi ini. Berapa jaraknya kita nggak tahu, tahu-tahu sudah di hadapan Allah.
Firman Tuhan mengatakan seperti itu, bahwa jiwa atau nyawa manusia itu yang percaya Yesus Kristus akan kembali di hadapan Allah. Luar biasa. Jadi saudaraku, Natal itu di samping Yesus datang ke dunia yang menyedihkan karena lahirnya di kandang domba, tetapi juga menyukakan hati supaya saudara dan saya ini yang semiskin-miskinnya kita, semiskin-miskinnya manusia itu, supaya merasakan bahwa Allah pernah datang ke dunia, yang memiliki dunia ini, yang menciptakan dunia ini. Begitu menderitanya dia datang ke dunia ini, lahirnya aja di kandang domba. Bahkan kan ada nyanyian di sekolah minggu itu, kalau nyanyi apa, jikalau ada lubangnya, ya, huruf pipit ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus datang ke dunia ini, yang memiliki dunia ini, begitu rendah hati, begitu dia lemah lembut, sampai datang kepada manusia itu dengan cara yang luar biasa. Manusia pun tidak bisa menjangkaunya. Semiskin-miskinnya orang Indonesia, lahirnya pasti di puskesmas. Betul ya? Semiskin-miskinnya kalau nggak di puskesmas jadi bidan di kampung, pasti ada luar biasa. Tapi Yesus tidak ada tempat. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, undanglah Yesus itu supaya dia datang dan tetap tinggal di palungan hati kita yang paling dalam. Kalau saudara tahun-tahun ini mungkin berjuang dan mengalami begitu banyak masalah, jangan lupa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita, karena dia ada di palungan hati kita. Dan tetaplah percaya kepadanya, karena Yesus ini luar biasa. Dia mengerti keadaan kita, dia mengerti persoalan kita, karena dia pernah datang ke dunia ini sebagai manusia. Saudara pernah mengalami sakit penyakit, kesedihan yang luar biasa, tapi Yesus pernah mengalami sakit penyakit karena dia disakiti oleh manusia. Dia dipaku di atas bukit Golgota, dia ditusuk lambungnya, dia dimahkotai mahkota duri yang menyakitkan. Itulah sebabnya Yesus sanggup memberkati saudara-saudara, karena dia juga mengalami kesedihan yang sama yang seperti kita alami. Dia mengalami apa yang dialami oleh manusia, karena Yesus itu adalah Allah sendiri, maka dia juga akan sanggup menolong saudara. Kasihnya tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Dan yang firman Tuhan ini menolong kita, menghibur kita di hari Natal ini. Jangan sedih. Hari Natal ini banyak kekurangan yang kita miliki, tapi setidak-tidaknya jangan sampai Yesus itu tinggal di luar, tapi undanglah Yesus itu supaya tinggal di hati kita yang paling dalam. Demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini menolong kita. Pak Yohanes silakan ke depan untuk berdoa bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Bersyukur untuk kabar baik, kabar keselamatan yang datangnya dari Allah saja. Bersyukur Tuhan
Engkau sudah mendatangi kami, Engkau sudah turun dari tahta kemuliaan-Mu. Engkau sudah mengaruniakan anak yang tunggal buat kami, yaitu Yesus Kristus, yang hadir di tengah-tengah kami. Kami tidak pernah mempercayai manusia yang menjadi Allah, tapi kami mempercayai Allah yang menjadi manusia. Dan itu adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada umat manusia. Karena itu kami percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami senantiasa. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang masih belum menerima anugerah terbesar ini. Tuhan, menjamah mereka. Mereka yang masih mempertalikkan fakta dan logika mereka. Mereka yang pertanyakan apakah manusia bisa menjadi Allah. Kami pun tidak percaya bahwa manusia menjadi Allah, tetapi kami percaya Allah yang menjadi manusia. Hal yang sangat mungkin. Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa buat saudara-saudara kami. Di antara mereka adalah kerabat kami, famili kami. Tuhan, jamah mereka yang masih menolak Engkau. Mereka yang masih mempertanyakan apakah mungkin manusia menjadi Allah. Ubah logika mereka, ubah pandangan mereka, biar mereka bisa melihat bahwa Allah sudah merawat umatnya. Allah sudah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah sudah lahir, dan Dia itu lahir di setiap hati saudara-saudara kami di saat ini. Mereka yang menyaksikan tayangan di sosial media, kami secara khusus, Roh Kudus buka hati dan pikiran mereka. Kami merindukan keselamatan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Pendeta Lukas dan juga seluruh keluarganya. Berkati seluruh jemaat IKN yang hadir dan juga yang menyaksikan, mengikuti melalui sosial media. Jangan kami semua yang menyaksikan melalui sosial media siapapun, nama hati kami. Kuatkan kami juga percaya dan juga hati kami belum percaya, sehingga mata kami dari saudara-saudara kami boleh terbuka, boleh melihat keselamatan yang pasti, yang sudah hadir, yang sudah diberikan, yang sudah dianugerahkan, sehingga mereka pun berkeselamatan yang pasti. Terima kasih Bapak, kami tidak syukur buat hari ini, buat Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami setelah Natal ada harapan semua. Haleluya. Amin. Memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu pujian Juru Selamat.